Mama, gelis siapa nih? Mereka gelis, Mama apa ada? Kelas Zoom ini nak kakak. Naik kelas Zoom ini mamaku. Sehat. Panas. Panas. Kelas Zoom nampak. Bahasa. Ya, aku masuk ini video Zoom ini adik ini pada suaran bi ane tahu mulai belajar Arab ini. Pada jam 11 jam 12 kujera adik. Jadi batu shot, apakah suara saya terdengar? Apakah suara sudah terdengar di sini? Assalamualaikum. Kenapa suaranya kecil sekali, Ustadz? Oh, kecil sekali ya. Sebentar ya. Kalau di sini apakah suara saya agak lebih jelas? Mari kita lihat seekor sapi. Ini bagaimana suara saya? Baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita mulai terlebih dahulu gitu aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوفي نعما بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شأن صلى الله عليه وسلم عبد الله سهل فنقرأ من الفرقان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nashkuru ilallahi azza wa jalla lianna qad a'tana ni'matan katsiratan wa sihatan hatta nastati an najtami'a wa hatta nastati an naquma bil bidars insyaallah al-mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan segala nikmat dan terutama nikmat sehat dan waktu kepada kita semuanya sehingga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk
dapat belajar kembali di kelas pagi ini yang insya Allah Allah berkahi. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan kemudahan dalam memahami setiap pelajaran yang akan kita pelajari. Alhamdulillah, salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan barokah salawat kita bisa mampu memahami pelajaran dan kita dimudahkan dari segala urusan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Al-yaum namdi ilal yaum al-sabi. Alhamdulillah, tidak terasa kita pada bulan ini sudah memasuki hari ke-7. Al-yaumu as-sabi. Alhamdulillah, merupakan kesyukuran yang sangat luar biasa dan saya mengapresiasi teman-teman yang sangat luar biasa di kelas Arabiah A10 di sini. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Di mana teman-teman di sini di tengah kesibukannya teman-teman masih bisa menyempatkan belajar bersama di kelas online ini. Meskipun kita terbatas oleh jarak dan waktu, tapi semangat kita tiada batasnya. Ini merupakan kesyukuran yang perlu saya apresiasi kepada teman-teman, dan semoga teman-teman diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk semangat belajar dan terus belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Alhamdulillah, merupakan kesyukuran yang sangat luar biasa. Di pertemuan ketujuh ini, kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Seperti di hari pertama, hari kedua, sampai hari keenam kemarin kita sudah belajar banyak hal. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar materi baru yang mungkin belum kita pelajari pada sebelumnya. Dan ini akan menjadi bekal teman-teman untuk mengembangkan bahasa di tingkat lanjutan nanti, yang insya Allah ada program basic kedua. Jadi teman-teman yang ingin uh, melanjutkan keistiqomahan yang sudah diberikan oleh Allah ini, silahkan dilanjutkan. Dan saya harapkan teman-teman masih memiliki kesemangatan dalam belajar, tentunya dalam belajar bahasa Arab. Kenapa kok saya itu katakan ketika kita itu harus belajar bahasa Arab? Karena ketika kita itu belajar bahasa Arab secara tidak langsung, kita ini sedang meningkatkan value kita, sedang meningkatkan nilai kita, sedang meningkatkan kualitas ibadah kita. Kenapa? Karena setiap hari kita itu ngomong bahasa Arab. Ngomong dengan siapa? Ngomong dengan Allah langsung. Makanya sholat itu kalau nggak pakai bahasa Arab itu nggak sah sholatnya. Makanya Allah itu mengagungkan bahasa Arab itu dari bahasa-bahasa yang lain. Makanya di sini ketika kita belajar bahasa Arab, sungguh keistimewaan yang luar biasa bagi kita semuanya di sini. Alhamdulillah, tidak terasa Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk belajar bahasa Arab di lembaga Islamku, dan semoga bekal kita belajar ini mampu meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita itu membaca doa, membaca bacaan-bacaan sholat, membaca bacaan-bacaan Quran, ketika kita itu memahami konteks maknanya, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah lebih khusyuk, lebih uh, bernilai ruh ibadah kita. Alhamdulillah, di sini kita belajar secara bertahap. Kalau di basic 1 kita hanya fokus kepada perkenalan, mengenalkan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Tapi kalau di tingkatan lanjutan kita nanti akan lebih banyak praktek dan memperbanyak penguasaan kosakata-kosakata. Nah, ayo ikhwah, Haisatuna al-yaum sanata'alam anil maddah al-jadidah. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi ad-dirasah. Al-yaum hasabi sanata'alam anid dirasah. Pada hari ke-7 ini kita akan belajar tentang ad-dirasah dan bagaimana kita itu mampu. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana kita itu mengembangkan eh, bacaan kita, mengembangkan dan memahami serta mengaplikasikannya dalam penjelasan kita terhadap orang lain. Tapi kalau pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ad-dirasah. Ad-dirasah itu artinya pelajaran atau belajar. Ad-dirasah, ad-dirasah. Nah, ad-dirasah bermakna pelajaran atau pembelajaran. Nah, ad-dirasah, pembelajaran.
Kalau belajar itu ad-darsu. Ad-darsu, belajar. Pelajaran itu juga ad-darsu juga. Sama. Madah, kalau saya sering mengatakan madah, al-madah itu artinya materi. Materi dengan pelajaran itu beda. Kalau materi itu lebih spesifik, kalau pelajaran itu lebih umum. Ad-darsu al-awwal, pelajaran pertama. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran kedua. Tapi kalau al-madah ats-tsaniyah, materi kedua. Al-madah as-sabiah, materi ketujuh. Al-madah itu lebih lebih spesifik. Misal, hadhil madah, materi ini. Berarti kita sedang belajar apa? Sedang belajar ad-dirasah. Nahnu nata'alam ad-darsa al-lughatal arabiyyah. Kita sedang belajar bahasa Arab. Fi madati, dalam materi ad-dirasah. Pada materi ad-dirasah. Dirasah bermakna pembelajaran. Hakada, walakin qabla an nadkhul ilal madah, sebelum kita masuk ke materi. Nah, saya ingin mengingat, mengajak teman-teman untuk murojaah kembali materi kita terkait dengan angka dulu. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang angka. Nah, angka ya, masih ingat ya? Angka itu terbagi menjadi berapa? Angka terbagi menjadi dua. Ada mudzakkar, ada bentuk muannas. Nah, selain itu bentuknya itu terbagi menjadi dua lagi. Ada bilangan asli, ada bilangan urutan. Kalau bilangan asli itu contohnya kayak wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun. Nah, kalau yang bilangan at-tartibi atau urutan, al-awwalu, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis. Nah, itu bilangan urutan. Berarti kalau al-yaumu as-sabi' ini termasuk bilangan urutan apa bilangan asli? Bilangan urutan. Kalau bilangan urutan. Berarti kalau diterjemahkan al-yaumu as-sabi'u itu artinya bagaimana? Hari ketujuh. Hari ketujuh. Kalau semisal saya mengatakannya sab'atul ayyami, sab'atul ayyami. Nah, artinya jadi apa? Sab'atul ayyami. 7 hari. 7 hari. Nah, jadi kalau 7 hari, sab'atul ayyami. Kalau al-yaumu as-sabi'u, hari ke-7. Nah, kalau semisal kita menyebutkan hari ke-5, bagaimana? Hari ke-5. Al-yaumu khamisu. Al-yaumu al-khamisu. Kalau 5 hari, Al-khamisu. bukan pakai al-khamisu, Enggak. Al-Khamis. khamsatul ayyam. Khamsatul yaum. Ayyam. Pakai bentuk jamak dari yaum. Yaumun itu hanya 1 hari. Kalau 5 hari itu jadi jamak, bentuk jamak. Yaum khamsatul ayyami. Khamsatul ayyami. Nah, gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat nanti apa rumus yang sudah aku ya berikan pada pertemuan ke-6 insya Allah. 6 atau 5 kemarin insya Allah. Nah, baik, sekedar mengulang-ulang karena masalah angka ini agak ribet-ribet jadi butuh pengulangan sering. Al-yaumu as-sabi, nahnu nadkhul fil yaumis sabi. Tapi mubasyaratan gimana? Langsung aja. Mubasyaratan, langsung aja. Nahnu sanata'alam anil dirasah. Tapi walakin qabla an nadkhul fil madah ismahu li an ashrah lakum al-mufradat awalan. Perkenankan saya untuk menyampaikan mufradat atau kosakata terlebih dahulu. Tab haya naqra jama'atan huna mubasyaratan. Mubasyaratan. Muba mubasyaratan. Mubasyaratan. Nah, mubasyaratan ini bermakna langsung. Atau makanya kalau aku ya sering mengatakan mubasyaratan haya nadkhul ilal madah
langsung aja kita masuk ke materi kita, atau kita bisa ucapkan mubasyarah Ustaz, langsung aja. Semisal aku ya nunggu teman-teman, kita tunggu terlebih dahulu ya, teman-teman. Haya nantazir awalan. Nah, semisal seperti itu kita tunggu terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman nggak usah mubasyaratan fakot, mubasyaratan bisa langsung aja. Atau kalau teman-teman pernah mengikuti berita-berita di Palestina, kemudian atau berita-berita di Timur Tengah, nah di situ ada tulisan Abrul Mubashir, pakai Siaran langsung. Abrul Mubashir, artinya siaran langsung, Abrul Mubashir. Nah itu Masya Allah. secara langsung, artinya siaran langsung. Tapi kalau mubasyarah, langsung. Nah seperti itu. Tab nastamir wadihan. 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 Nah, wadihan. Wadihan. Wadihan ini, nah, wadihan ini memiliki makna dengan sorihan. Sorihan. Nah, sorihan. Wadihan dengan sorihan itu memiliki makna yang sama. Bedanya apa? Ya, beda kata saja. Wadihan secara jelas, sorihan secara jelas juga. Tapi kalau wadih itu jelas yang sifatnya tuh lebih tegas. Kalau sorih jelas yang sifatnya lebih gamblang. Kalau disambungkan wadihan sorihan atau sorihan wadihan, berarti kayak secara lugas dan jelas, bukan secara tegas. Lugas, wadih itu tegas, tapi bisa berarti tegas atau lugas. Nah, seperti ini. Baik. Kita lanjutkan kamilan. Kamilan bermakna sempurna Pernah. atau lengkap. Misal Ismu kamil. ketika ketika dalam sebuah, contohnya ketika dalam sebuah ismul kamil, nama lengkap atau sempurna. Ismul kamil, nah sama, sempurna. Tapi kalau bentuknya itu kita fathah tanwin atau kita nasabkan kamilan, itu memiliki makna secara. Makanya secara di sini aku ya berikan kurung itu untuk memberikan makna bentuk akhiran an, kamilan secara sempurna. Kalau sifat, kata sifat ini kan sempurna, jelas, tegas, langsung, itu kamu kan kata sifat yang artinya itu memiliki makna sifat. Nah, ketika digunakan fathatan atau dinasabkan secara istilah bahasa Arab, dinasabkan itu artinya di fathah atau di fathah tanwinkan di akhir kata, itu memiliki makna secara kamilan, sempurna. Pak, makasih. Semisal, Untuk Kamilah. ah, Ya. kamilan. Nah, kamilan artinya secara sempurna, tapi kalau kamil sempurna Oh, atau kamil. secara lengkap. Kamilan tadi kan bisa Secara bermakna sempurna. sempurna, lengkap atau ya lengkap, sempurna. Misal saya sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran saya secara lengkap 30 juz. Saya telah menyelesaikan hafalan Quran saya secara lengkap 30 juz. Misal, bagaimana? Hafid itu saya telah menyelesaikan. Hafidtu, saya telah Al-Qur'ana, setelah menghafalkan Al-Quran. Hafidtu Al-Qur'ana thalathina juz'an kamilan. 30 juz secara sempurna atau secara lengkap. Nah, jadi kalau kata sifat kemudian diakhiri nasab di akhir, itu memiliki makna secara. Semisal seperti tadi saya mengatakan, hai nadkhul ilal madah mubasyaratan. Ayo kita masuk ke pelajaran secara langsung. Langsung aja, secara langsung. Nah, kemudian contohnya, semua kata sifat kalau
dinasobkan, kata sifat ya bukan kata benda. Kata sifat kalau dinasobkan di akhir dan biasanya menjelaskan tentang keadaan. Nah, memiliki arti secara. Baik, kita lanjutkan. Al-jam'iyatu. Al-jam'iyatu. Al-jam'iyatu itu artinya lembaga Lembaga. atau organisasi. Kalau al-jami'atu, di atas kan jami'atu artinya kampus. Al-jami'atu kampus. Kalau lembaga al-jam'iyatu, jam'iyatul qura wal huffaz atau organisasi lembaga para para qori dan para hafiz, para hufaz. Nah, jam'iyatul qura wal hufaz atau jam'iyatu nahdlatul ulama, jam'iyatu Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama, nah, organisasi Muhammadiyah. Nah, al-jam'iyah bermakna lembaga. Nastamir nasyitun. Kampus tadi apa, Ustaz? Al-jami. Al-jami. Kampus al-jami'atu. Al-jami'atu. Hanya panjang. Nah, jimnya panjang. Jami'atu. Nah, kita lanjutkan. Nggak panjang, Ustaz. Nasyitun. Itu kan nggak panjang. Bagaimana? Al-jam'iyatu kan nggak panjang. Itu artinya Itu lembaga. Kalau Jam al-jam'iyatu, ini mungkin saya bantu tuliskan. Kalau al-jam'iyatu itu organisasi atau lembaga. Tapi kalau al-jami'atu seperti ini tulisannya. bacanya panjang. Al-jami'atu, nah ini artinya universitas. Kampus atau universitas. Nah, misal Ulangi di al-jami'atu. sana. Al-jami'atu. Al-jami'ah. Kampus atau universitas. Al-jami'ah Malang. Universitas Malang. Al-jami'ah Al-Indonesia. Universitas Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. طيب هذا مفهوم طيب نستمر نشيط Iya. Nasyid. Hah? نشيط semangat. Muncul-muncul. Nasyitun bisa berarti semangat, bisa berarti rajin. Nah, rajin. Sama dengan Bisa hamasa. artinya semangat, bisa Hamasa. artinya rajin. Gimana? Kalau hamasa, Nah, jadi semangat itu juga punya arti hamasa. Hamasa. Hamasatun. Hamasatun. Itu artinya juga semangat. Tapi kalau nasyitun itu lebih condong ke rajin. Rajin. Tapi juga orang rajin kan pasti semangat gitu. Semangat. Kalau semangat, khusus semangat saja itu hammasa. Naqul fil Arabiyyah hammasa. Hammasa. Seperti aku ya sering mengatakan hai nabda bil hammasa. Hammasa semangat. Nasyitun itu rajin. Tapi rajin yang sifat orang rajin itu kan pasti semangat juga. Jadi juga masuk. Nasyitun bisa diartikan rajin, juga bisa diartikan semangat. Tapi yang lebih sering di konteks yang digunakan adalah rajin. Nasyitun rajin, kalau semangat itu hamasa. Makanya pejuang Hamas, meski Hamas itu kan orangnya selalu semangat. Hamas. dari situ ya. Hamasah semangat. Enggak. Hamasah itu nama apa? Singkatan kalau pejuang Palestina itu. Iya, pas dong. Nah, pas. Memang bahasa Arab itu uniknya itu bisa digabung-gabungkan. Contoh lain seperti nakul fil Arabiyah rambut, rambut yakni sya'run. Rambut itu bahasa Arabnya itu sya'run. Kemudian ada yang mirip dengan sya'run, itu ada namanya syi'run. Syi'run itu artinya syair, puisi. Nah, kenapa kok puisi itu disandingkan dengan rambut? Apa hubungannya? Kalau dihubungkan bisa ketemu nanti artinya. Sya'run dalam bahasa Arab itu rambut. Syi'run dikasrahkan di depan. Syi'run itu artinya syair atau puisi. Nah, rambut itu kan banyak helainya ya, nggak terhitung. Sama kayak puisi
puisi itu maknanya juga nggak terhitung juga. Nah, ketika disangkut pautkan juga ada hubungannya, alakohnya, ada alakohnya. Kemudian yang mirip dengan itu kita menyebutkan perasaan itu adalah syu'urun, syu'urun. Nah, syu'ur itu perasaan. Ada syi'run, ada sya'run, ada syu'urun. Nah, makanya kalau aku yang menyebutkan asyi'ru kasya'ri fiha su'uru. Asyi'ru, syair itu, puisi itu kasya'ri seperti rambut yang banyak. Fiha as-su'uru, di dalamnya terdapat perasaan. Nah, puisi itu kan punya perasaan ya. Kalau kita suka menulis puisi, itu kan kayak curahan hati gitu. Ada perasaan di dalamnya, di mana maknanya memiliki kandungan yang banyak. Nah, seperti itu kalau bahasa Arab. Sama kayak contohnya Al-Quran. Al-Quran itu kan bacaan. Nah, dari kata apa? Dari kata qara'a yaqra'u, qira'ah. Al-Quran itu bacaan. Tapi bacaan yang bagaimana? Bacaan yang kompleks, bacaan panduan tuntunan hidup. Nah, sama dengan qara'a, membaca. Atau contoh-contoh yang lain juga. Nah, banyak. Baik, kita lanjutkan dulu. Fil usbu'an. Fil Fil usbu'i itu maknanya setiap pekan. Fil usbu'i. Kalau setiap hari bagaimana? Fil usbu' itu pekan. Kalau hari setiap hari. Fil Fil yaum. yaumi. Fil yaumi. Nah, fil yaum. Tapi kalau fil usbu' itu bisa bermakna setiap pekan atau fil usbu' di pekan ini juga bisa. Misal, kita akan ujian di pekan ini. Kita akan ujian di pekan ini. Imtahana yamtahin, ujian. Kita sanamtahin fil usbu' at-tali. Kita akan mengadakan ujian pada pekan depan. Kan ini juga bisa. Fil usbu'i atau hadal usbu'. Hadal usbu' pekan ini. Fil usbu' atau juga bisa. Tapi kalau biasanya fi itu digunakan untuk pekan yang akan datang atau pekan yang sudah selesai. Fil usbu misal pekan ini atau dalam pekan ini kita akan belajar bahasa Arab. Fil usbu sanata'allam al-lughat al-arabiyyah. Fil usbu sanata'allam al-lughat al-arabiyyah. Atau dibalik sanata'allam al-lughat al-arabiyyah fil usbu. Ada pekan ini atau hadal usbu juga bisa. Seperti itu. Fil usbu. Nastamir ilal fi'il. Nah, fi'il ta'allama yata'allamu. Yata. Yata'allamu. Ta'allama yata'allamu. Ta'allama ya ta'allamu. Nah, ta'allama kenapa kok belum saya tulis? Kalau yata'allamu saja itu kan fi'il mudhari'. Nah, ini saya sertakan juga Madi. fi'il madhinya. Fi'il madhinya juga biar teman-teman lebih banyak variasinya. Ta'allama yata'allamu itu mempelajari. Mempelajari atau belajar. Yubayyinu. Nah, haya Nastamir bayyana yubayyinu. Bayyana yubayyinu. Bayyana yubayyinu. Bayyana yubayyinu. Ah, kemudian ada bentuk yang kedua, tabayyana yatabayyanu. Bayyana yatabayyanu. Ah, Yana apa ya? aku ya itu tabayyana yatabayyanu. Oh, salah. Tabayyana yatabayyanu. Nah, kalau yang di atas tadi itu kan bayyana saja. Kalau yang bentuk yang kedua ini ketambahan dengan huruf dengan ta. Nah, tabayyana yatabayyanu. Nah, apakah memiliki pengaruh terhadap makna? Jelas, memiliki pengaruh terhadap maknanya. Kalau bayyana yubayyinu itu artinya menjelaskan. Menjelaskan. Tapi kalau tabayyana yatabayyanu itu artinya menjelaskan juga, tapi artinya itu memiliki kata saling menjelaskan. Nah,
konteks yang bisa digunakan ketika diskusi. Ketika diskusi kan biasanya kan kita saling menjelaskan gitu kan. Nah, itu sama dengan konteks ini, menjelaskan yang maknanya itu saling menjelaskan. Saling menjelaskan. Tabayyana ya tabayun. Kalau bayyana yubayyinu menjelaskan. Semisal ana ubayyinu ad-darsa. Ana ubayyinu ad-darsa. Saya menjelaskan pelajaran. Tapi kalau tabayyana ya tabayyanu, semisal kita lagi diskusi, ini ada soal, ada soal. Kemudian kita mengatakan nahnu natabayyanu ad-darsa. Kita saling menjelaskan pelajaran. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk perbedaan tabayyana yubayyinu dengan tabayyana yatabayyanu. Nah, ini menjelaskan di sini tabayyana yatabayyanu juga bisa artinya tuh kayak apa? Memastikan atau memverifikasi. Biasanya kalau kita itu ubah ponsel kita menjadi bahasa Arab, itu verifikasi kode. Nah, itu biasanya menggunakan kata tabayyana atau bayyana juga bisa. Tab, kita lanjutkan di mufradat berikutnya. Ini untuk perbedaan antara bayyana yubayyinu dengan tabayyana tabayyanu bisa dipahami ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan di sini. Naqulu fahima yafhamu. Fahma yafhamu. Fahima ya. Ahum Fahima yafhamu. Fahima Ada fahima yafhamu artinya memahami atau mengerti. Ada bentuk yang lain, afhama yufhimu. Ada bentuk yang lain, fahama yufahimu. Maaf. Bentuknya sama tapi beda di harokat tasdid. Sama fahama tapi beda pelafal, beda maknanya. Fahama yufahimu. Nah, fahama yufahimu. Fahimu artinya memahamkan. Jadi kalau fahima yafhamu itu memahami. Ana afhamu ad-darsa. Saya memahami pelajaran. Ana afhamu ad-darsa. Kalau semisal saya memahami bahasa Arab. Bagaimana bahasa Arabnya? Saya memahami bahasa Arab. Ana fahama lughatil arabiyah. Ana afhamu al-lughatal arabiyah. Nah, tapi kalau memahamkan, semisal Akhuya memahamkan kepada teman-teman, misal soal guru memahamkan pelajaran ke murid-muridnya. Guru memahamkan pelajaran ke murid-muridnya. Yufahimu al-ustadu ad-darsa ila talibihi. Seorang guru memahamkan Berarti- pelajaran. Bagaimana? Berarti itu yang kausatif gitu. Gimana? Kausatif. Ya, memahamkan. Yang fahama yo gohamu tuh yang Yufahim. kausatif. Ya, Nah, itu yang kausatif. ya. Fahama yufahim. Berarti Bagaimana? ada kausatif, ada pasif gitu juga dong. Ada. Kalau pasif itu biasanya kita rubah bentuk asalnya. Misal dipahami. Dipahami itu kan dari kata fi'il mudhari'nya atau kata depannya, harokat depannya itu diganti dengan dhammah. Nah, misal dia telah memahami, fuhima. Kalau dia memahami, dia telah memahami, itu kan artinya fahima. Fahima Muhammadun. Muhammad telah memahami pelajaran. Fahima Muhammadun ad-darsa. Nah, tapi kalau Muhammad telah dipahamkan pelajaran. Muhammad telah
pahamkan. Fuhima Muhammadun. Sama fi'il mudhari'nya juga diganti dhamma. Yufhamu. Yufhamu Muhammadun. Nah, seperti itu. Kalau semisal bentuk mudhari'nya atau bentuk fi'ilnya itu sudah berupa dhammah, bagaimana? Seperti bayyana yubayyinu. Nah, itu bagaimana? Tetap berarti yubayyinu, tetap yubayyinu. Dijelaskan Oh. yubayyinu. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sa'ala yas'alu. Yes, alu. Sa'ala Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Sa'ala itu artinya bertanya. Sa'ala yas'alu berarti kalau ditanya su'ila. Su'ila. Makanya kalau di hadis itu banyak su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti su'ila. Su'ila itu artinya bertanya. Sa'ala yas'alu bertanya. Su'ila ditanya. Sa'ala yas'alu. Yas'alunaka anil Sa'ala. anfal. Nah, yas'alunaka anil anfal. Kulil anfalillah. Nah, seperti itu. Itu artinya kan tentang yas'alu. Bertanya. Tapi dari mufradat ini bisa dipahami ya antar perbedaan masing-masing. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke teks qiraah. Nah, di sini ada teks qiraah, apakah terlihat ini? Salam. Tab. Bismillah. Guna ke tab. Kita baca terlebih dahulu semuanya. Muhammadun talibun fil jam'iyyati Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Muhammadun Talibun Jami'atin. fil jam'iyatin Huwa Islam. mahirun wa Wa nasyidun. mahirun wa nasyidun. Sheet. Tab. Huwa Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i ya'ni fil yaumil isnaini wal arbi'ai. Huwa Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i usbu'i yakni fil yakni yaumi fi yaumi isnaini wal arba'i wal Wal arbi'a ar- wal arbi'ai. wal arbi'ai. arbi'i. Tubayyinul ustadatu darsal lugatil arabiyyati sarihan wa wadihan. Tubayyinul ustadatu Ustadatu darsal darsal lugatil arabiyyati sarihan wa wadihan. sarihan wa wadihan. Jihan. Ayo. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin. Indama Lam yafham Muhammadun an bayani wahid. wahidin yas'alu Yas'alu Muhammadun al-ustadata mubasharatan. Yas'alu Muhammadun ustadzatan mubasyaratan. Likai yafhamat darsa fahman kamilan. likai Kami darsa fahman kamilan. Darsa fahma kamilah. Ayat. Insyaallah. Jadi, ana sa'asyrah. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya bisa disimak untuk yang atas, tulisan atas ini. Al-hadafu fahmul qiraati wa tahlilil mufradat. Al-hadaf, tujuan kita, kenapa kok kita itu membaca teks ini? Untuk memperkaya kosakata dan mampu memahami kosakata per makna. Fahmul qiraah, memahami bacaan wa tahlilul mufradat. mufradat in Tahlil itu artinya kosakata. bukan. Tahlil itu artinya menganalisis. Wa tahlilul mufradati. Bukan beda sama mufradat ya. Bukan kalimat tahlil ya, tahlil. Pakai hak. Kalau tahlil la ilaha illallah itu pakai hak. Nah, tahlil itu menganalisa. Wa tahlil itu baru kalimat tahlil la ilaha illallah itu. Baik, di sini kita akan mencoba untuk membedah. Di sini sudah aku ya berikan warna-warnanya yang menarik, insya Allah. Ini nanti bisa dikembangkan. Makanya masih ingat ya, aku ya ketika memberikan rumus dulu. Rumus kita belajar bahasa Arab itu apa? ATM, amati,
Itu Titik. modifikasi. Modifikasi. Nah, di sini kita akan mencoba mengamati terlebih dahulu, berusaha untuk memahami. Setelah itu kita akan berusaha untuk memahami. Baik, kita akan mengamati dan memahami di sini. Muhammadun talibun fil jam'iyati. Nah, kira-kira artinya bagaimana nih? Muhammad Muhammad pelajar murid di kuliahan universitas. membaca Ah. Islamku. Al-jam'iyah itu bukan dengan al-jami'ah. Nah, beda ya. Al-jam'iyah itu artinya lembaga. Kalau jami'ah baru kampus, universitas. Oh, beda ya. Tadi kan sudah disebutkan di atas tadi. Al-jami'ah itu kampus, kalau jam'iyah itu baru lembaga. Muhammad talibun fil jam'iyati Islamku. Muhammad seorang pelajar Pelajar di talibun lembaga fil Islam. jam'iyat. Nah, di lembaga Islam. Kalau kita artikan Muhammad talibun pelajar di lembaga Islamku. Talibun, karena talibun itu sifatnya satu, maka kita katakan seorang. Muhammad seorang pelajar fil jam'iyati di lembaga Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Huwa ini berarti Dia siapa? dia Iya. dia pintar. Dia laki-laki. Nah, huwa ini Dia kembali ke laki-laki. Muhammad. Huwa itu kembali ke Muhammad, tapi Muhammad. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia Muhammad laki-laki yang pandai, Mahirun pintar atau pandai, wa nasyitun rajin dan atau rajin semangat. dan bersemangat. Nasyitun. Huwa mahirun wa nasyitun. Nah, semisal di sini itu tokoh Muhammad diganti Aisyah. Muhammadnya diganti Aisyah. Nah, berarti kan jadi perempuan. Nah, Iya. kalau perempuan berarti yang berwarna oranye di sini itu juga berubah. Misal Aisyah Tolibi. tolibatun. Nah, ditambahi dengan huruf tak marbutoh. Kalau perempuan, kata Anas. sifat itu diganti sebagai mu'annas. Tolibun itu mudzakkar. Maka kita Tolibatun. rubah menjadi mu'annas. Kalau Tolibatun. Aisyah tolibatun fil jam'iyati. Nah, huwanya ini diganti apa? Kalau Iya. hiya. Nah, benar. Hiya. Hiya jadi mahironya diganti tak, ditambah tak marbutoh. Mahiroti. Mahirotun. Mahirotun. Hiya mahirotun wa nasyitotun. Nah, seperti itu jadinya. Jadi kalau semisal kita ganti nih tokohnya ini menjadi Aisyah atau bentuknya atau perempuan, nah maka yang perlu diganti apa saja yang berwarna Pink. ungu. Nah, semisal Kalau itu diganti Muhammadun Tolibun itu Aisyah. Muhammadun Tolibun itu sifat Bagaimana? Ya. sifat mausuf atau naat atau naat ma'nud. manut. Yang mana? Muhammadun Tolibun. Muhammadun Tolibun itu naat ma'nud. Mensifati Muhammad, bahwasanya Muhammad itu seorang pelajar. Muhammadun Tolibun. Kalau bedanya sama sifat mausuf apa? Mausuf itu kan yang disifati, Muhammadnya. Sama berarti. Sifatnya Naat manut sama sifat manusia. Berarti itu bisa diganti-ganti gitu. Sama. bisa diganti apanya? Maksudnya sama itu. namanya sama. Maksudnya namanya sama? Naat manut sama sifat mausuf sama, Tat. Beda. Naat manut itu maknanya itu sifat mausuf gitu. Oke. Jadi Muhammadun memberi mahirun. keterangan kali gitu ya. Ya, Muhammadun mahirun. Sifatnya apa? Sifatnya mahirnya. Muhammad itu sebagai mausufnya yang disifati. Sama kan? Huwa mahirun juga sama. Yang disifati huwanya. Sifatnya mahirun, mausufnya huwanya. Nah, jadi kalau misal diganti Aisyah, jadi tolibatun. Jadi ada tambahan tak marbutoh di akhir. Cara menambahkan tak marbutoh, tolibatun. Nah, jadi bentuk sebelum tak marbutoh itu harokatnya fathah. Tolibatun, bukan tolibutun, salah. Tolibatun. Sama kayak semua yang ada tak marbutohnya itu pasti sebelum tak marbutoh itu fathah harokatnya. Jam'iyya fil jam'iyati.
Nah, sebelum tak marbutoh di sini tak marbutoh itu huruf tak tapi bentuknya seperti huruf ha. Nah, jam'iyati. Nah, itu kan sebelum huruf tak marbutoh ini ada ya berharokat fathah. Kemudian ustadah, al-ustadah. Ini sebelum tak marbutoh berharokat fathah. Al-lughah, al-arabiyah. Nah, semuanya seperti itu. Kalaupun ada yang sebelum tak marbutoh itu berharokat selain fathah, berarti itu pengecualian saja. Nah, fil jam'iyati huwa ini diganti hiya. Hiya mahiratun. Ya, mahiratun wa nasyitatun. Maaf itu subjek bukan ya, Tat? Bisa dikatakan seperti juga. Berarti Tinggal subjek mensifati gitu ya. Subjek tinggal mensifat gitu. tinggal tergantung dari konteks kalimatnya seperti apa, seperti itu. Baik. Aisyatun talibatun fil jam'iyati Islamku hiya mahiratun wa nasyitatun. Nah, seperti itu. Kalau satu kan. Baik. Kita lanjutkan. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'. Dia belajar kali. Nah, bagaimana artinya kira-kira? Dia Bisa belajar 2 hapus kali terlebih. dalam seminggu, sepekan. Huwa Marrotain. yata'allamu marrataini fil usbu'i yakni fil yaumil isnaini wal arbi'ai. Dia ini ke siapa? Ke Si Muhammad. 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 Huwa yata'allamu marrataini berarti 2 kali. Marrataini. Marrataini. Kenapa kok 2 kali? Sekali itu kita membahasakannya marrotun. Nah, seperti tulisannya marrotun. Kalau sekali, nakul fil arabiyah marrotun. Marrotun. Isnain. Seperti marrotun wahidatun, sekali. Marrotanis natani, salasu marratin, arba'u marratin, khamsu marratin. Loh, kalau kita belajar kaidahnya itu kan marrotanis nani. Kenapa kok isnaninya nggak disebutkan juga? Nah, jadi memang kalau untuk belajar, tahap belajar, untuk mengingat-ingat marrotun wahidatun, 1 kali, marrotanis natani 2 kali, salasu marratin 3 kali. Nah, kalau kita sebutkan angkanya itu untuk pembelajaran kita. Tapi kalau dalam konteks di sini kita nggak perlu menyebutkan isnataninya. Cukup marrotaini itu sudah mewakili. Loh, tadi kan kita belajarnya marrotani bukan marrotaini. Nah, marrotaini kenapa kok jadi marrotaini? Karena posisinya sebagai hal di sini, keadaan atau sesuatu teks yang menunjukkan keadaan. Huwa yata'allamu marrotaini. Dia belajar 2 kali. Sama posisi seperti maf'ul. Nah, konteksnya menjadi keadaan. Makanya di sini berubah menjadi marrotaini. Huwa yata'allamu marrotaini. Dia belajar 2 kali fil 2 kali dalam dalam sepekan. sepekan. Fil usbu'i. Yakni Usbu'i. yaitu Oh ya, nih kayak Hari Senin Dan Rabu. pada hari Senin dan Rabu. Arbi'a itu Rabu. Ya, Yakni Rabu. fil yaumil isnaini wal arbi'a. Jadi kita menyebutkannya hari Senin al-isnaini. Berarti hari-hari Berarti di Indonesia. kayak 2 hari gitu ya? Hari kedua gitu. Fil yaum maksudnya marrotaini. Huwa yata'allamu marrotaini fil usbi, 2 kali dalam seminggu. Yakni fil yaumil isnaini wal arbi'ai. Memang Senin itu kita nyebutkannya dalam bahasa Arab itu isnaini. Bukan Artinya 2. kedua ya. Hari kedua. Mungkin bisa diartikan hari kedua. Jadi kan dari awal Ahad pertama ya. Ahad ya. ahadun, isnani, salasatun, arbi'aun.
khomisun. Nah, jadi kan kalau kita Kayak angka sebenarnya ya, Tata. hari-hari dalam bahasa Arab itu sebetulnya mengurut angka dari ahad itu dari kata wahid. Ahad wahid. Dari ahad wahid kita menyebutkan angka 1. Isnani sama dengan isnaini kan. Isnin, biasanya kan Salah. Isnin. Isnin, hari Senin. Senin. Senin karena orang Indonesia itu susah kalau isnen. Jadi Senin aja. Isnain. Nah, gitu. Isnain wa Kultur arbi'ai. Arab gitu. Arbi'ai Isnain. 4 ya. Arbi'ai Rabu, 4 ya? hari keempat. 4 ya kan? Dari kata arba'ah. Sama kayak hari Kamis, Khamis, Khamis. Khamsah. Kamis. Yang beda cuma hari Jum'ah. Jum'ah. Nah, berarti hari Jumat itu hari yang spesial. Mungkin seperti itu mungkin. Jum'ah atau Jumu'ah? Jumu'ah, al-Jumu'ah. Al-Jum'ah kan beda dari Ya, bukan angka maksudnya. Bukan Iya, angka. dari angkanya ya. Sabtu juga bukan. Mungkin kalau Sabtu masih mirip-mirip ada Sabat. sinbaknya. Sabtu sama sabaon. Sabtu, sabaon. Sabat. Nah, Sabat, Sabtu. Nah, kalau kita mengkaji nama-nama hari itu ada babnya sendiri, ada hari itu maksudnya bagaimana. Tapi kalau di Indonesia, ya mungkin karena barokah dari ulama-ulama kita yang menyusun kemerdekaan Indonesia, sehingga disisipkanlah nama-nama hari dalam bahasa Arab itu di Indonesia, kecuali hari Minggu yang nggak masuk di situ kan. Iya, hari Minggu jadi nama yang ini ya. Orang itu. Gitu. Ya, kalau Hari nyebut Minggu kita nyebutnya Ahad, jangan Minggu. Nah, Ahad. Jadi kalau di pondok saya dulu itu kita biasakan untuk menyebutkan bukan seminggu tapi sepekan. Bukan hari Minggu tapi hari Ahad. Nah, gitu. Ya, Karena memang kalau Minggu itu identik dengan orang Nasrani. Betul. Ada Minggu. Baik, kita lanjutkan dulu. Tubayyinu al-ustadatu darsal lugatil arabiyyati sharihan wa wadihan. Nah, kira-kira artinya bagaimana ini? Memahami. Tadi tubayinu diskusi. Oh, Ustadznya menjelaskan pelajaran bahasa Arab. Ustazah menjelaskan pelajaran bahasa Arab secara jelas dan tegas. Secara lugas atau secara jelas, secara lugas dan jelas, atau secara gamblang. Artinya sorih dengan wadih itu artinya mirip-mirip saja. Mirip-mirip saja. Secara jelas dan ya artinya ya jelas banget. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi kalau ada dua sifat dalam satu kalimat itu menandakan takkid kalau istilah bahasa Arabnya. Takkid itu artinya penekanan terhadap sebuah kalimat. Iya, mungkin kalau kita kalau di Indonesia kita menjelaskan itu pakai banget gitu. Atau kalau pakai bahasa Jawa itu dipanjangkan. Semisal kalau orang Jawa itu terutama daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu kita menganjangkan panjang itu puanjang. Itu mengartikan panjang banget gitu. Puanjang artinya panjang atau lama, mengartikan lama banget nih, luama gitu. Jadi ada pemanjangan intonasi. Mungkin kalau dituliskan dalam bahasa itu ada mad jaiz munfasilnya di situ. 6 harokat ya. Ada 6 harokatnya di situ. Cuma harokat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di bahasa Arab itu lebih simpel. Kita memakan penekanan. Semisal sama kayak penekanan setelah kata fi'il madhi kemudian diikuti dengan subjek, itu juga sebetulnya penekanan. Bahasanya orangnya memang benar-benar ini. Misal kayak tubayyinu al-ustadatu. Di situ ada penekanan dari seorang ustadzah yang menjelaskan. Tapi kalau tubayyinu darsa, dianya kan orang lain. Sama kayak semisal bayyana yubayyinu. Kalau ana jadi ubayyinu. Kalau madinya benar bayyantu. Semisal saya telah menjelaskan bayyantu ana. Itu memiliki makna takkid bahwa saya benar-benar telah menjelaskan. Ada takkid di situ. Nah, dalam bahasa Arab itu lebih simpel. Ketika ada double gitu ya, berarti ada takkid lagi. Sharihan wa wadihan. Nah, berarti secara jelas dan gamblang. Nah, mungkin kurang lebih artinya menjadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Misal kayak fahim itu.
saya benar-benar sudah paham. Itu bisa mengatakan fahimtu ana, bukan fahimtu jiddan gitu. Meskipun fahimtu jiddan juga ya boleh-boleh aja, tapi Nggak jiddan itu tepat kan ya. sekali. Tapi lebih bagusnya, lebih baiknya itu fahimtu ana. Saya telah paham banget gitu. Itu sudah mewakili. Jadi tubayinu tuh fungsinya apa tuh? Taruhnya di depan. Nah, jadi Setelah. uniknya bahasa Arab itu kalau kita itu belajar bahasa Indonesia itu kan subjek dulu baru predikat, subjek dulu baru kata kerja. Nah, kalau bahasa Arab itu dibalik dulu, kata kerja dulu baru subjek. Tubayinu al ustadzatu, artinya ya cara mengartikannya di Indonesia ya Jam ustadzah menjelaskan. menjelaskan. Nah, gitu. Ustazah menjelaskan pelajaran darsal lugatil Arabiyah. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Indama lam yafham Muhammadun. Indama itu disambung ya. Ini masih satu makna. Indama. Oh, Nah, kalau mungkin saya kita belajar kemarin inda memiliki. itu artinya kan memiliki. Tapi dalam konteks ini indama itu memiliki makna ketika. Indama ketika. Indama lam yafham lam itu apa artinya? Belum paham. Belum Tidak. paham. Ketika, Siapa yang belum paham? ketika Muhammad belum paham gitu ya. Nah, ketika Muhammad belum paham. Indama Indama lam yafham Muhammadun. an bayanin wahidin. An itu artinya tentang. An bayanin wahidin. Bayan itu Belum artinya jelas gitu ya. penjelasan. An bayanin penjelasan. Oh, penjelasan. Wahid itu kan satu. Tapi Satu. dalam konteks Berarti ini satu penjelasan. an bayanin wahidin satu penjelasan atau suatu penjelasan. Nah, maknanya seperti itu. Kalau kita artikan secara kata per kata, an bayanin tentang bayanin penjelasan wahidin itu satu. Berarti maksud dari teks ini, kalimat ini tentang suatu penjelasan gitu ya. atau salah satu penjelasan juga bisa. Nah, yas'alu Muhammadun al-ustadata. Apa berarti artinya? Muhammad bertanya kepada ustazah. Nah, Muhammad bertanya kepada ustadzah Secara mubasyaratan. langsung. Secara langsung. Likayaf hamad darsa. Agar paham gitu ya. Nah, likayaf hamad darsa. Agar paham pelajar. Agar atau supaya. Paham pelajaran itu. Supaya yafhama. Likanya supaya. Supaya atau agar. Agar paham pelajaran. Seluruhnya. Secara menyeluruh. Fahman kamilan. Secara menyeluruh. Nah, fahman. Nah, di sini jadi kalau dalam bahasa Arab kalau menyebutkan penekanan itu pengulangan fiil, pengulangan kata. Nah, di sini ada pengulangan kata agar benar-benar paham gitu ya. Nah, yafhama di sini ada fahman. Sebetulnya nggak perlu pakai kamilan, ini sudah menjelaskan makna takkid atau penekanan. Yafhamad darsa fahman. Tapi kalau ditambah kamilan berarti memang benar-benar paham. Nah, seperti itu. Supaya yafhamad darsa fahman kamilan. Kalau yafhama ini bentuknya adalah bentuk kata kerja, kalau fahman ini bentuknya bentuk masdar atau bentuk kata sifatnya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu memahami, kalau fahman ini pemahaman. Memahami dan pemahaman. Memahami bagaimana boleh? Ini kan ada tuh an bayanin. Bayanin itu ada kenapa ditaruh ini ada kasrotain gitu bayan. Baik. Kenapa dari mana sebabnya dari kasih kasrotain? Sebabnya an bayanin wahidin itu ada karena adanya huruf an. Harfu an. Nah, an di sini yang menyebabkan dia menjadi wahidin, bayanin wahidin. Loh, tapi kok yas'alunya di sini enggak jadi yas'ali juga. Dia huruf jar tat ya. Nah, karena sudah berganti kalimat di sini. Jadi dalam satu kalimat itu ada kita mengenal istilah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah awalan kata. Khobar itu adalah penjelasannya. Nah, di sini mubtadanya sudah di depan.
Kemudian khobarnya sudah di belakang. Nah, di sini ganti atau istilah mudahnya itu dalam kalimat panjang ini terdapat rangkaian dua kalimat yang menjadikan yas'alu ini tidak mengikuti kata an ini. Karena yas'alu Muhammadun sudah menjadi kalimat baru. Yas'alu sebagai Iya, ya. kata kerjanya, Muhammadun sebagai Fi'il subjeknya. mudhari. Nah, fi'il, fa'il, Mudhari. maf'ulnya Mudhari. atau objeknya itu Fi'il. ustadzahnya. Nah, di sini kan di sini ada kata kerja, ada subjek, ada penjelasannya. Di sini muncul lagi kata kerja lagi, subjek. Nah, sudah terjadi dalam satu kalimat, dalam satu teks ini terdapat dua kalimat mubasyaratan. Oh, tiga kalimat. Nah, ini ada lagi. Yafhamud Bukan darsa. karena huruf jar ya, Teh? Bagaimana? Bukan berubah karena bukan huruf jar itu an itu. Bukan. Nah, huruf ini hanya merubah bentuk isim, bukan fi'il. Oh, bukan karena itu. Fi'ila apanya? Bukan karena itu jadi wahidin gitu. Bayanin wahidin karena adanya ini. Iya, Fi'il. maksudnya karena ada itu kan, an. Iya, karena Huruf jar ada itu an. kan. Karena ada an. Karena ada an jadi berubah jadi kasroh tain gitu. Nah, kalau semisal diganti annya nggak ada. Inda malam yafham Muhammadun bayanan wahidan. Artinya jadi berbeda. Misal diganti inda malam yafham Muhammadun bayanan wahidan. Itu artinya juga sama. Ketika Muhammad belum paham bayanan wahidan terhadap satu pelajaran. Kalau an itu tentang pelajaran, tapi kalau bayanan itu langsung objeknya. Juga artinya mirip tapi bentuknya berbeda. An bayanin atau langsung bayanan wahidan itu juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, di sini aku ya berikan perbedaan antara warna dengan ada yang berwarna, ada yang hitam, ada yang berwarna hijau, ada berwarna ungu. Nah, di sini sebagai Kata per tiruan. kata, per kalimat gitu ya. Per kalimat, bukan per kalimat, tapi sebagai bahan bantuan teman-teman untuk merangkai kalimat. Bagaimana teman-teman itu bisa merangkai kalimat. Nah, di sini aku ya akan aku ya kirimkan, juga aku ya akan berikan teks bahasa Indonesianya. Nah, tugas teman-teman untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya, silahkan teman-teman untuk memodifikasi. Nah, tadi kan kita sudah amati, kita sudah tiru, sekarang kita saja untuk memodifikasi. Modifikasinya bagaimana? Yang dimodifikasi sesuaikan dengan nama teman-teman masing-masing. Semisal dan pekerjaan teman-teman atau cukup dengan tolibun fil jam'iyati Islamku. Semisal teman-teman punya tokoh, semisal suaminya atau istrinya atau siapapun boleh. Itu diganti dengan Muhammad Talibun. Memang kalau semisal seorang pelajar atau ibu rumah tangga. Nah, gimana kemarin kita belajar ibu rumah tangga tentang mihnah. Ibu rumah tangga, Robbatul Baiti atau seorang pegawai muwazzaf, Muhammadun muwazzafun. Nah, di lembaga apa? Dilanjutkan huwa mahirun wa nasyitun. Aliyun tajirun. Nah, tajirun seorang pedagang. Nah, boleh. Silakan di kreativitaskan untuk meningkatkan kemampuan bahasa kita. Nah, seperti contohnya seperti itu. Kemudian tubayyinu al-ustadzatu darsal lugatil arabiyyah, semisal pengennya bahasa Arab atau diganti darsal riyadiyah, pelajaran matematika. Nah, sama. Ini bisa uslub-uslub ini atau ungkapan-ungkapan ini bisa kita terapkan di kehidupan kita atau kita terapkan dalam misal kalau teman-teman di sini ada yang seorang guru di sebuah lembaga atau di sebuah sekolah, nah itu bisa diterapkan dengan murid-muridnya. Nah, seperti itu. Indama lam yafham, indama marrataini ta'allama yata'allamu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan, soal. Nah, kalau al-qiraah itu identik dengan as-su'al. Nah, biasanya ini dibutuhkan ketika kita itu belajar bahasa Arab dasar atau mengikuti tes TOEFL.
tes TOEFL itu ya sama kayak mungkin TOEFL-nya bahasa Arab. Nah, gitu, TOEFL. Nah, ketika kita itu mengerjakan, ada beberapa kaidah yang mempermudah kita dalam menguasai bahasa Arab. Man talibun fil jam'iyati. Nah, ini kan pertanyaannya. Man talibun fil jam'iyati. Siapa yang Muhammadun. Nah, ada tipsnya semisal kita itu nggak paham pertanyaannya. Tips yang pertama sebelum kita nanti akan memahami pertanyaannya. Man talibun fil jam'iyati. Siapa murid Man siapa murid di yang di lembaga Nah, Islamku tadi? man talibun fil jam'iyati. Cara menjawabnya adalah langsung jawabannya terlebih dahulu. Jawabannya kan Muhammadun, kemudian diulang lagi pertanyaannya setelah kata Muhammadun pertanyaan. thalibun fil Nah, jam'iyati. jadi yang teks setelah pertanyaan ini kan man ini kan sebuah harful istifham atau pertanyaan. Kata pertanyaan. Thalibun fil jam'iyati diulang lagi. Man thalibun fil jam'iyati? Muhammadun thalibun fil jam'iyati. Nah, atau kita mengulangi dulu pertanyaannya seperti bentuk yang kedua, thalibun fil jam'iyati, kemudian ditambah dengan huwa Muhammadun. Huwa atau hiya di sini itu memiliki makna ialah atau yaitu. Nah, huwa itu enggak berarti selalu dia laki-laki atau dia perempuan kalau hiya, tapi juga bermakna yaitu, yakni, adalah. Nah, kurang lebih seperti itu. Merupakan. Kalau jawabannya cuman huwa Muhammadun aja nggak bagus ya, Tat? Boleh saja. Huwa Muhammad. Man talibun fil jam'iyati huwa Muhammad. Enggak apa-apa. Tapi kalau biasanya untuk kaidah meningkatkan ruh belajar kita itu kita ulangi lagi sekaligus kita itu memperkaya bahasa kosakata. Langsung talibun fil jam'iyati huwa Muhammadun. Nah, kita lanjutkan yang pertanyaan yang kedua. Ini kedua harusnya nih. Kam marrotan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i? Berapa kali dalam sepekan belajar berapa kali Muhammad belajar dalam satu pekan? Nah, berapa kali Muhammad belajar di dalam satu pekan? Nah, dalam satu pekan. Huwa. Nah, cara menjawabnya kalau bentuknya itu seperti ini. Bentuk pertanyaan kan kammarotan. Ini satu makna. Berapa kali? Kammarotan. Kammarotan berapa kali? Nah, kita ulangi lagi. Yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Nah, kita sebutkan berapa kali Muhammad itu belajar dalam seminggu. Caranya adalah kalau dalam konteks ini kita bisa menyesuaikan dengan teksnya. Teks di atas kan menyebutkan huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Loh, kok cara menjawabnya berbeda dengan model yang pertama? Nah, kalau semisal kita samakan dengan model yang pertama, ini adalah model yang ketiga. Cara menjawabnya adalah menyesuaikan dengan teks bacaannya. Nah, teks bacaannya tadi kan jelaskan huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Nah, seperti itu kan. Tapi kalau dalam konteks ini cara menjawab pertanyaan yang model yang ketiga. Jadi ini model yang pertama, ini model yang kedua, ini model yang ketiga. Huwa yata'allamu marrataini fil usbi. Kalau semisal kita gunakan model yang pertama seperti ini. Jadi jawabannya dulu. Kam marratan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Caranya adalah berarti bagaimana? Marrataini kan jawabannya dulu. Marrataini kan 2 kali. Marrataini yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Itu kalau model yang pertama. Kalau model yang kedua, kita ulangi lagi setelah pertanyaan. Ini kan pertanyaannya. Kata pertanyaan. Nah, yang ini bukan pertanyaan. Yata'allamu Muhammadun fil usbu'i huwa marrataini. Atau langsung saja marrataini. Yata'allamu Muhammadun fil usbu'i marrataini. Nah, seperti itu. Paham ya? Nggak pakai huwa. Boleh pakai huwa. Kalau pakai huwa, sebutannya adalah huwa marrotani. Tapi kalau nggak pakai huwa, marrotaini. Oh, udah mewakili ya. Nah, ya. Ya, ta'alamu itu non ya. Bagaimana?
Ya ta'alam di situ noun. Bukan, verb yata'alamu di sini sebagai Oh, belum. fiil, kata kerja, verbnya. Kalau Verbnya nounnya ta'allum. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Ta'allum. Jadi harokat fathah di lam ini diganti dhammah. Ta'allum. Ta'allum. Ta'allum itu artinya belajar juga. Yang kalau nonnya itu ta'allum. bisa Bagaimana? nggak diganti pakai ta'alum? Eh, bisa. Bisa. Jadi kalau semisal Bisa, diganti ya? pakai kamarotan, oh tapi kalau dalam konteks ini belum bisa, nggak bisa kalau pakai ta'allum, karena dia butuh fiil. Muhammadnya itu butuh fiil di sini untuk belajar. Kalau jadi non artinya belajarnya ta'allum yang bisa sifatnya itu sendiri, berdiri sendiri. Ta'allum. At-ta'allumu fil usbu'i. Belajar di dalam sepekan, atau at-ta'allum. Kalau at-ta'allum pakai non berarti nggak bisa disandingkan dengan fiil. Nah itu. Atau kalau semisal pakai non berarti di sini bentuknya yata'allamu Muhammadun ta'alluman fil usbu'i. Artinya berbeda. Muhammad belajar pelajaran fil usbu'i. Ta'alluman. Yata'allamu Muhammadun ta'alluman fil usbu'i. Atau yang artinya juga bisa berarti Muhammad belajar dengan sungguh-sungguh dalam sepekan. Yata'allamu Muhammadun ta'alluman. Karena ada dua verb atau dua fiil yang berada dalam satu kalimat yang menandakan takkid, atau juga bisa bermakna pelajaran di situ. Nah, itu variasinya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu bisa dimaknai secara banyak. Nah, gitu. Itu uniknya ketika belajar bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ayu yaumin yata'allamu Muhammadun. Ayyu yaumin yata'allamu Muhammadun. Nah, tadi kan kita sudah mengenal Apakah 3 model bentuk cara menjawab. Ayu itu lebih condong artinya tuh yang mana. Ayu yaumin yang mana? yata'allamu Muhammadun. Hari yang mana yata'allamu Muhammadun. Muhammad Dari belajar. apa ya? Kalau dalam kita kontekskan dengan sesuatu, ayu itu juga bisa berarti apa. Mungkin kalau dalam konteks ini, artinya tuh hari apa Muhammad belajar. Kenapa aku nggak pakai mada? Ya nggak apa-apa, mada yaumin. Nah biasanya kalau untuk menanyakan hari, hari itu kan sudah ada pilihannya. Ada 7 hari. Nah biasanya itu pakai kata ayu. Ayu yaumin. Misal kalau kita itu ingin mencari kelas, ayu faslin. Ayu faslin, kelas apa atau kelas yang mana gitu. Ayu gurfatin, kelas yang mana. Misal kita itu lagi mencari rumah, kita mencari Ayyu alamat rumah, baitun. ayu Baiti. baitin, ayu Baitin. baitin, ayu baitin. Nah seperti itu. Ayu itu yang mana. Ayu yaumin, hari yang mana. Hari Bisa yang diartikan mana hari yang mana. Karena sudah jelas hari itu ada 7 hari. Muhammad belajar. Muhammad belajar. Yaum. Cara jawab pertama, jawabannya terlebih dahulu. Jawabannya kan hari Senin dan hari Rabu. Yaumul isnaini wal Yaumul arbi'a isnaini wal arbi'a yata'allamu Muhammadun. Muhammad. Atau model yang kedua, diulangi dulu ini. Ayu yaumin ini kan satu kata, satu pertanyaan. Yata'allamu Hari Muhammadun. yang mana? Nah, kita baca dulu. Yata'allamu Muhammadun fil yaumil isnaini wal arbi'ai. Nah, Fil yaumin isnaini wal rabi'ai. Nah, seperti itu. Nah, cara menjawab pertanyaan kita itu ada 3 model. Yang pertama itu menjawab pertanyaan dulu, baru diikuti dengan pertanyaan belakang. Nah, teks belakangnya ini. Atau yang model yang kedua, kita ulangi dulu pertanyaannya, kemudian kita lanjutkan di jawabannya, atau kita sesuaikan dengan teks bacaannya itu seperti apa. Nah, itu untuk cara menjawabnya. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang memiliki anak, misal anaknya tanya tentang pelajaran bahasa Arab, atau sedang belajar bahasa Arab di sekolahnya, entah di SD, MTS, atau di SMA-nya, atau di mana dari pesantren, semisal tanya atau
iseng-iseng aja buka bukunya mereka. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, cara menjawabnya seperti itu. Atau semisal jawabnya itu langsung jawabannya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi untuk meningkatkan ruh atau apa namanya, bi'ah lugawiyah itu seperti sense bahasanya, biar lebih ngena itu ya belajarnya itu dengan diikuti dulu. Baru kalau dalam konteks percakapan itu baru kita itu boleh langsung aja. Misal ibu sedang umroh di Mekah, Madinah atau di mana, ngomong-ngomongan sama sama pedagang gitu, baru dijawab langsung saja gitu. Nah, Kalau mungkin orang kita pandai bahasa Indonesia, pandai bahasa Jawa ya kan. iya. Sama kayak misal, nah mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, Bu ya. Baik, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan terakhir hari Rabu. Nah, untuk basic 1 kita pertemuan terakhir. Jadi kalau teman-teman pengen melanjutkan keistiqomahan teman-teman sudah bangun dari 1 bulan ini, teman-teman bisa melanjutkan di basic 2. Silahkan menghubungi admin untuk daftar booking tempat atau booking kelas di basic 2 nanti. Untuk basic 2 kita akan lebih banyak ke penerapan dan insya Allah kita akan banyak lebih belajar banyak kosakata yang insya Allah bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan silahkan dilanjutkan di kolom komentar. Setelah ini akan saya kirimkan link rekaman dan juga kuis. Nah, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman Iya. dilimpahkan kesehatan walafiat. Amin. Wa syukran ala husni ihtimamikum. Hayya naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa narju ala taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Ila liqa.